Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus, pendamping PKH Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah peserta diklat pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos Angkatan 73. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek sesuai dengan modul 6 sesi 10 pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi anak usia dini dan ibu hamil untuk pencegahan stunting. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melakukan pertemuan kelompok pada modul 6 pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Gimana kabarnya ini hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus gimana, sehat? Alhamdulillah. Oh iya, jadi terlebih dahulu saya kan memimpin doa sebelum masuk pada kegiatan ini. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah ibu-ibu sudah mengetahui pertemuan kemarin? Masih ingat? Ya. Apa itu, Bu? Modul 5, sesi 9, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi kepada anak. Ya, pemberian stimulasi. Apakah ibu sekalian sudah menerapkannya di rumah? Ya. Sudah? Ya. Dan ibu Cati dan ibu-ibu yang lain, saya berharap ini pemberian stimulasi kepada anak ini itu harus dilakukan secara terus-menerus supaya anaknya tidak stunting. Nah sekarang untuk pertemuan pada hari ini langkah 1 itu mengidentifikasi bantuan sosial. Nah tujuan dari pertemuan hari ini itu adalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah sekarang ibu-ibu saya mau kasih briefing. Oke, siap Ki? Ya. Anak Indonesia sehat, cerdas, tidak stunting. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, apakah ibu pahami tentang bantuan sosial? Apakah ibu pahami tentang bantuan sosial, Bu? Apa itu? Berupa uang atau barang. Ya, berupa uang atau barang. Jadi apakah di sini sudah mendapatkan bantuan sosial? Ya. Jadi perlu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang. Nah, dalam hal ini yang diberikan dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Nah sekarang saya kan membentuk 2 kelompok diskusi jenis bantuan yang diterima dan penggunaannya. Ya, bagaimana kelompok 1 mungkin bisa dibacakan hasil diskusinya? Ya. Jenis bantuan PKH pemanfaatannya untuk keperluan sekolah. Ya, betul. PKH itu jenis bantuan kan PKH. Untuk keperluan PKH itu biasanya kita untuk kebutuhan sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok
hasil diskusinya, Bu? Baiklah, jenis bantuannya itu DFTST. Pemanfaatannya itu untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Nah, ibu-ibu, ada sebenarnya beberapa jenis bantuan PKH. Jenis bantuannya itu termasuk BPNT, bantuan pangan non tunai, atau biasa disebut dengan program sembako. Manfaat bantuan sosial itu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat atau pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Kita akan masuk ke langkah kedua, mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ibu-ibu, agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka peserta harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Nah, sekarang mungkin bisa diperhatikan di sini kelompok kandungan gizi. Makanan pokok kandungannya adalah karbohidrat dan fungsinya itu sebagai sumber tenaga. Selain itu fungsinya juga sumber tenaga, fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Jadi ketika misalnya ibu pergi ke sawah belum mengkonsumsi ini pasti lemas, tidak bisa bekerja. Nah, dan selanjutnya lauk pauk yang kandungannya adalah protein. Jadi fungsinya dari protein ini adalah saat pembangun sel, memperbaiki sel-sel yang rusak. Seperti itu. Jadi lauk pauk ini terbagi dua, protein ini terbagi dua. Yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Nanti itu akan dijelaskan di isi piringku. Dan selanjutnya sayur dan buah-buahan yang kandungannya adalah vitamin dan mineral. Ya, fungsinya itu untuk membangun proses kerja tubuh kita dan mencegah berbagai penyakit. Jadi ini sangat perlu sekali dikonsumsi di dalam satu piring atau dalam satu makanan untuk disajikan seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan sudah dibentuk tadi 3 kelompok 1, 2, dan 3. Silakan masing-masing kelompok karbohidrat, kelompok lauk pauk, dan kelompok sayuran untuk mengisi isi piringku yang ada di depan tak. Ya. Yang gizi, pisang, mangga. Belum juga mungkin saya sampaikan, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil itu harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada dalam isi piringku yang seperti yang tadi. Ya. Ada juga 10 pesan menu gizi seimbang ya Bu, perlu dipahami ini. Nah, jadi yang pertama syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2, banyak makan makanan buah dan sayuran. Ya, 3, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan lemak. Ini yang biasanya kebanyakan kita konsumsi, kayak seperti misalnya gorengan-gorengan. Yang keenam, biasakan sarapan pagi, ya Bu ya. Sebelum bekerja kita harus sarapan pagi dulu. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Ya. Yang ke-8, melakukan aktivitas yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Ya. Yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jangan sampai itu nanti kadaluarsa. Nah, yang 10, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gimana Ibu? Paham? Oke. Ya, selanjutnya kita akan masuk di langkah ketiga, pengolahan bahan pangan bansos
untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, bagaimana ibu mengolah makanan di rumah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Ada yang tahu bagaimana caranya? Yang pertama mungkin mencuci dengan air yang mengalir. Nah, terus yang kedua tidak boleh pakai penyedap rasa. Oke, jadi untuk ini saya akan membentuk dua kelompok, yaitu yang kelompok pertama itu kelompok MPASI, Ibu Misbah, Ibu Manggi, Ibu Dema, ini kelompok 1 MPASI. Untuk kelompok makanan murah dewasa untuk ibu hamil, ibu jati, Ima dengan ibu Cita. Ya, jadi ibu-ibu ya, perlu kita sampaikan, gunakan untuk memasak ASI agar tetap gizinya terjaga. Gunakan cara memasak sederhana seperti merebus, mengukus, memanggang, menumis agar nilai gizinya tetap utuh. Terus perhatikan kebersihannya dan cara mencuci bahan pangan. Selanjutnya, tidak ada pemberian atau penambahan penyedap rasa atau MSG, micin, masako dan lain-lainnya. Khusus untuk MPASI, untuk kelompok pertama, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak. Paham ibu-ibu? Oke. Perlu juga saya sampaikan bahwa anak memasuki usia 6 bulan perlu diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Dan untuk ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang ada di kandungannya lahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Ya, saya pikir cukup untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum saya tutup, marilah bersama-sama berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.